kasih, saya ucapkan shalom buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan menyertai ibadah kita pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu siapkan hati pikiran kita. Kita akan memuji Allah kita yang luar biasa, yang sudah memberkati kita sepanjang hari ini. Ku tak berhenti percaya. Haleluya Tuhan Yesus. Oh, tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku, tak sekalipun melupakanmu, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku, kau tak tinggalkanku. Oh, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Engkau Allah yang selalu menuntun kami Tuhan. Apapun kami ada saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Glory haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Katakan lagu ini lagi, sekali lagi katakan, tak sekalipun Tuhan tinggalkan kita. Tak sekalipun melupakanmu, kau langkahku. Ku tak pernah sendiri, ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya, takkan menyerah. Ku tak akan pernah menyerah. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Kami tidak akan pernah menyerah karena kami percaya Engkau Yesus yang selalu memegang kami. Engkau Yesus yang selalu menopang hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ku takkan berhenti percaya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Yohanes boleh pimpin kita dalam doa pembukaan. Siap. Mari kita berdoa. Ke dalam nama Tuhan Yesus pada sore ini kembali kami yang padamu. Terima kasih Bapak untuk sore ini.
Engkau telah mengumpulkan pada family ministry, dan kami semuanya Engkau beri kekuatan, kesehatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengundang Engkau Roh Kudus untuk memimpin ibadah family dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar semuanya dipimpin Roh Kudus, dan kami kawan Tuhan luar biasa, sehingga apa yang kami dapatkan di ibadah family ministry ini dapat kami renung, juga dapat kami lakukan, sehingga hidup kami hidup yang berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Pak, dalam Yesus ministry dengan bersyukur kami naikkan padamu. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita masih tetap memuji Tuhan Yesus. Ada sukacita Bapak Ibu semua? Bagi yang merasakan sukacita Tuhan, boleh angkat tangannya, kita melambaikan tangan masing-masing. Haleluya, kita beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan, hari ini, haleluya. Kita mau bersuka buat Allah kita yang luar biasa. Katakan sama-sama, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Haleluya. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, katakan di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka kita. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Aku mengatakan bersuka di dalam Tuhan. Jadi apapun masalah kita, mari kita bersuka di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, yeah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan. Oh, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka,
bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, pujilah Tuhan, haleluya, glory, haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi, haleluya. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cita Tuhan, kasih Tuhan, mari waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Silakan Bapak Ibu yang ingin bersaksi. Boleh 2 orang. Ayo, yang mau kesaksian, siapa nih? Bu Messi, Bu Grace, Bu Sondang, Pak Manek kali ya. ya Bu. Pak Johannes mau kesaksian? Bapak Bu Adeline yang mau kesaksian, sekalian WL kesaksian. Mungkin terlalu banyak berkat yang Tuhan kasih, jadi bingung Bapak Ibu untuk bersaksi. Biarlah segala Bu kemuliaan Yabes, bagi nama Bu Tuhan Yabes Yesus. kesaksian nggak? Bu Ayo Grace, Bu Yabes, atau hambanya Bapak Pendeta Pak Daniel Pinto. Nanti sekalian di khotbah saja. ah begitu, borong. Sekalian di khotbah. Oke, Om, siap sinyalnya- Bapak. Oke, Bu Yabes, Halo. hati-hati di jalan. Halo Iya, Bu shalom. Lia. Ya, shalom. Saya mau kesaksian ya. Saya mau ngucap syukur sama Tuhan. Mau terima kasih banyak sama Tuhan Yesus. Untuk Amin. Yabes, ya, tadi diajak jalan-jalan sama Kokonatan, sama Iri. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus berkatin. Terima kasih. Amin, amin. Tuhan Yesus Kalau memberkati Yabes Pak sudah Yohanes terjawab. Sumarmo. Tetap berlimpah berkat, anugerah, dan sukacita ya Pak Yohanes ya. Tuhan memberkati. Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin bersaksi, ruang kesaksian saya tutup. Tiba saatnya kita mau buka hati kita mau buka pendengaran kita. Saat firman ditaburkan, biar itu boleh masuk ke dalam hati kita yang paling dalam. Kita mau angkat satu pujian. Seperti rusa yang merindukan air. Itulah hati kita. Merindukan terus jamahan kasih dan kuasa Tuhan. Haleluya, oh yes. Syukur bagimu Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Katakan sama-sama seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Haleluya, hatiku tak tahan menunggu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Terima kasih Tuhan, begitu pun jiwaku. Tuhan, sebab hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh,
Tuhan, kami datang padamu. Oh Yesus, kau baik Bapa, sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang dahsyat seperti Engkau, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan merindumu. Oh Yesus, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, sungguh isi hati Kau dan bawaku, bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu, sebab hanya Engkau, tidak yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku, sungguh isi hatiku Kau dan bawaku, bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Silakan hambanya Bapak Pendeta Daniel Pinto, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Mari kita berdoa. Apa suara saya kedengaran, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Puji Tuhan. Sungguh kami bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan, Gembala penolong yang baik. Juru selamat kasih jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang oleh kemurahan kasih Tuhan, sore hari ini kembali kami boleh jumpa dalam ibadah Zoom Family Ministry. Kami tahu bahwa kami tidak akan mampu berjalan dalam dunia ini tanpa Tuhan bersama dengan kami. Sebabnya betapa sungguh kami membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami, terus menuntun, memimpin kami, memegang tangan kami, dan membawa kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam menjalani hari-hari yang penuh dengan tantangan dan air mata ini Tuhan. Dalam menjalani keadaan dunia yang semakin hari semakin tidak menentu, semakin hari semakin jahat. Biarlah kami semakin terus dituntun dengan firman dalam terang-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak akan tersandung dan jatuh, tetapi kami terus boleh berjalan dalam kemenangan, datang kepada kemenangan, dari kasih karunia kepada kasih karunia, sampai kepada kesempurnaan sebagaimana Engkau sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkati semua yang sudah hadir bersama dalam pada Zoom Family Ministry sore hari ini, baik yang belum sempat bergabung dan saat ini sedang dalam perjalanan dimanapun. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, pengurapan Tuhan atas kami semua, sehingga ibadah kami tidak hanya menjadi sebuah rutinitas, tapi ibadah yang sungguh-sungguh memberkati kami, agar setiap kami yang hadir
menikmati Tuhan dan mengalami Tuhan. Tolong sarana yang kami pakai, baik handphone, baik laptop, lewat ibadah ini, baik sinyal, kuota, data, semuanya kami taruh tangan Tuhan. Suara, biarlah semua terdengar dengan jelas. Segala bunyi-bunyi yang tidak baik, yang coba mengganggu di udara, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh diberkati, meskipun kami ada di tempat kami masing-masing lewat ibadah Zoom pemilih ministry sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Mari berkata-kata lengkap kami. Berikan kepada kami telinga untuk mendengar dengan baik. Dan berikan kepada kami hati hamba untuk melakukan semua yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami taat, hidup kami setia, dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami siap menikmati firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat sore. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung Bapak Nikolas. Lalu. Ya, shalom. Woi, luar biasa. Haleluya. Dahsyat. Semangat terus kalau ada Pak Nikolas ini. Luar biasa. Terlambat, tapi tetap kejar waktu untuk Tuhan melalui Pak Daniel Pinto hari ini. Wow. Waduh, luar biasa. Lebih bagus. Rohnya menyala-nyala gitu loh. Masih lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali, Pak. Puji Tuhan. Ya. Oke. Baik, Pak Gembala, luar biasa, kawan-kawan. Amin. Terima kasih untuk Pak Pendeta Komingguan yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Memang saya diminta untuk ada beberapa hari yang saya dikasih, tapi saya bilang saya agak terkendala karena memang lagi ngajar juga. Saya ngajar di Sekolah Alkitab Kupang di Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Cuma Kamis ini saya bilang karena saya sudah schedule duluan di Oke. Ya. Sudah kelihatan? Jelas. Oke, baik. Karena saya ngajar di Sekolah Alkitab Kupang, saya bilang hari ini saya minta jadwalnya diubah karena saya ada pelayanan di pemilih ministry, gitu ya. Puji Tuhan. Semua pelayanan, semua ada tanggung jawab. Ya, kita akan menikmati firman Tuhan sore hari ini. Tema saya yang saya kasih ke Pak Ko adalah dasar yang benar. Tentu kalau ada dasar yang benar, ada dasar yang tidak benar, gitu ya. Dan yang ingin saya bagikan, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita mau memiliki dasar yang benar. Karena di dalam dasar yang benar pun kita harus membangun dengan kualitas yang benar, gitu ya. Ya, ayat pokok kita adalah 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11. Bunyi firman Tuhan seperti berikut. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Ya, sama-sama kita tahu bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang hidup secara menggabungkan antara kehidupan kebiasaan dia dengan pemahaman yang baru, yaitu pemahaman firman. Ya, istilah teologi itu dia hidup secara sinkretisme, penggabungan. Jadi karena penggabungan ini, apalagi dengan masuknya pemahaman-pemahaman Yudaisme bahwa kalau hidup tanpa sunat, maka kepercayaannya tidak berdampak, berarti gitu. Sehingga
Paulus harus mengingatkan kepada jemaat di Korintus ini. Bahwa tidak ada dasar yang lebih baik, tidak ada dasar yang lebih kokoh, tidak ada dasar yang lebih kuat selain daripada dasar yang dibangun oleh Yesus Kristus, dasar yang sudah ada pada diri Yesus Kristus. Jadi jangan mengubah dasar itu, jangan mengubah fondasi itu, karena ketika mengubah dasar itu, maka bangunan yang dibangun pun akan berubah total. Harus punya dasar yang benar. Puji Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-7, Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Oke. Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Ada di sana perikopnya dua macam dasar. Oke. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Oke, ini adalah perkataan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ada dua macam dasar. Dasar itu ada dua. Dasar yang dasarnya adalah batu dan ada yang dasarnya adalah pasir. Ingat bahwa berbicara tentang dua macam dasar ini tidak berbicara tentang orang di luar Tuhan. Berbicara tentang dasar ini berbicara tentang orang-orang yang sama-sama dalam Tuhan tentu. Karena sama-sama dengar firman Tuhan. Ya. Tiap orang yang mendengar perkataanku, dengar perkataan, dengar firman Tuhan. Dan melakukannya. Ya, yang menjadi kualitas bedanya itu melakukan. Orang yang melakukan dan yang tidak melakukan. Orang yang melakukan itu, dia bisa bangun di atas dasar yang benar. Dasarnya Yesus. Kalau dia bangun di atas dasar yang benar, tentu dengan kualitasnya, kualitas Yesus. Ya, bukan kualitas organisasi, bukan kualitas denominasi, tapi kualitasnya Yesus. Kalau kualitasnya Yesus, otomatis itu kualitas yang terbaik dan tidak ada yang bisa menandingi dan mengimbanginya. Seperti itu. Maka itu dikatakan bahwa di atas dasar ini orang mendengar perkataan firman Tuhan. Haleluya. Berapa banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi berapa banyak orang yang melakukan firman Tuhan? Kadang-kadang orang selalu beralasan bahwa wah melakukan firman Tuhan terlalu berat. Terlalu sulit. Ya, tapi Alkitab sudah memberikan jawaban sendiri. Dalam 1 Yohanes dikatakan bahwa sebenarnya perintah Tuhan itu tidak ada yang berat. Ya, perintah Tuhan tidak ada yang berat. Nah, bagaimana supaya perintah Tuhan menjadi tidak ada yang berat? Taat saja, setia saja melakukan. Ya, taat, setia melakukan. Maka kita percaya bahwa awal yang kita berpikir sulit, semua bisa dijalani secara mudah dan menyenangkan. Nah, itu sebabnya sekali lagi, ini tidak berbicara orang di luar Tuhan yang tidak pernah dengar firman Tuhan. Ini berbicara orang yang sering mendengarkan firman Tuhan. Tapi bedanya tidak melakukan dan melakukan. Ya, sama-sama dengar firman Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya, apalagi dengan sekarang situasi sejak pandemi COVID ini, wow, gereja tanpa tembok. Ya, nggak ada lagi sistem merek-merek sekarang karena menembus batas dengan media sosial, YouTube, Zoom, ya Facebook, IG dan lain sebagainya. Jadi sudah menembus batas. Jadi sudah begitu banyak orang yang luar biasa mendengarkan firman Tuhan dan penyampaian firman Tuhan begitu
vulgar, terbuka semua. Tetapi kembali kepada seberapa mampu kita melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bukan seberapa banyak kita mendengar, tapi seberapa mampu kita melakukannya. Ya, kalau kita dengar dan kita lupakan, dengar lalu kita lewatkan begitu saja, ya memang nggak berdampak. Ya, nggak berdampak. Karena jelas Yesus bilang, setiap orang yang mendengar perkataanku di Tuhan. Ada banyak momen, ada banyak kesempatan yang membuat kita mampu untuk mendengar firman Tuhan. Dan pendengaran ini sangat penting. Mendengar ini sangat penting. Makanya dalam Wahyu, kepada 7 jemaat, selalu diakhiri dengan kalimat seperti ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Telinga ini sangat penting, terutama telinga rohani. Kita harus membuka telinga kita selebar-lebarnya bagi Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan. Jangan sampai terlalu banyak dengan segala kesibukan-kesibukan dunia yang membuat kita sudah tidak lagi memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Ya, oke, kita boleh ada di berbagai Zoom, tapi soal hubungan kita pribadi dengan Tuhan untuk membuat kita memiliki satu sensitivitas untuk mendengarkan Tuhan secara langsung, itu harus kita miliki. Tetap harus kita miliki supaya kita tetap memiliki kepekaan yang besar, kepekaan yang baik kepada suara Tuhan. Ya, karena hari-hari terakhir itu Tuhan selalu mendengarkan bahwa ayo pasang telinga untuk Tuhan, pasang telinga untuk Tuhan, pasang telinga untuk Tuhan, karena itu sangat penting. Bayangkan kepada 7 gereja, 7 jemaat yang ditulis surat oleh Yohanes dalam Wahyu, selalu berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan, Yesus berkata, siapa mendengarkan aku, tapi di akhir zaman itu mendengarkan suara Roh Kudus. Ya. Karena dia sudah mengutus Roh Kudus bagi saudara dan saya. Tuhan, kita lebih peka dengan Roh Kudus. Kita hari ini untuk lebih mendengarkan suara Roh. Apa yang hendak dikatakan Roh kepada kita? Maka kita harus melatih diri kita. Mari kita bertanya kepada Roh Kudus. Apa yang hendak saya lakukan? Supaya kita tidak salah melangkah. Supaya kita tidak salah bertindak. Supaya kita tidak salah berbuat. Ya. Tantangannya sama, saudara. Ya, hari-hari tantangannya sama. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam 2 macam dasar tadi? Tantangannya sama. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas ayat 25. Ayat 25. Kemudian turun hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu. Dan hebatlah kerusakannya. Jangan kita bilang tantangan saya paling besar. Ingat dalam kalimat-kalimat ini, semua tantangannya sama. Yang dibangun di atas dasar pasir, yang dibangun di atas dasar batu, tantangannya sama. Turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Ya. Jadi sekali lagi, tidak ada yang tantangannya beda dengan yang lain. Tantangannya sama. Setiap orang yang masih hidup pasti punya tantangan. Setiap orang yang masih hidup pasti punya persoalan. Setiap orang yang masih hidup pasti punya masalah. Jangan dibilang anak Tuhan gak punya masalah. Wah, sudah jadi orang Kristen, sudah jadi anak Tuhan, gak punya masalah. Siapa bilang? Tetap ada masalah. Tetap ada tantangan. Tetap ada persoalan. Yang menjadi pembeda adalah masalah sebesar apapun, sehebat apapun, sesulit apapun. Orang yang dibangun dia tetap kokoh berdiri. Enggak tiba-tiba langsung minggat, hilang dari peredaran. Dia tetap kokoh berdiri. Itu bedanya. Ya, beda kita punya dasar yang benar. Kenapa penting sekali kita punya dasar yang benar? Untuk menunjukkan kualitas kerohanian kita. Untuk menunjukkan kualitas iman kita. Untuk menunjukkan kualitas kekristenan kita. Apakah kita
masih bertahan dalam kesukaran dan kesulitan, ataukah dengan mudah kita mengangkat kaki ketika datang masalah? Saat kita diberkati secara lahiriah materi, kita bilang Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Tapi begitu datang persoalan, kita bilang Tuhan kok begitu jauh dari hidup kita. Ya, waktu lalu saya katakan bahwa seringkali kita tidak sadar bahwa masalah persoalan itu Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk menaikkan level kualitas rohani kita. Ya, untuk menaikkan level iman kita. Tidak ada orang yang naik kelas tanpa melalui ujian. Ya, kecuali orang yang hari-hari ini selalu menyogok pakai duit, pakai uang. Jadi tidak pakai ujian, tidak pakai ini sudah dapat gelar. Puji Tuhan. Itu namanya gelar abal-abal. Tetapi kalau dia melalui jalur yang benar, dia melalui jalan yang benar, maka itu prosesnya lama, tapi hasilnya luar biasa. Berkualitas. Mutunya mantap. Tuhan tidak mencari ya yang cepat jadi, tapi Tuhan mencari yang berkualitas. Ya. Makanya untuk mendengar firman Tuhan bagus, ada kesempatan, ada momen-momen untuk kita dengar firman Tuhan itu bagus. Tapi mari kita menjadikan setiap mendengar firman Tuhan itu untuk terus membentuk kita dan membentuk kita. Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan ya, saya sudah saksikan bahwa mengalami 13 kali resolusi masa di lingkungan saya. Saya sudah bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain. Wah, pokoknya luar biasa. Tetapi puji Tuhan, sampai hari ini tetap bertahan, dan karena ketahanan itulah orang yang tadinya memusuhi saya sekarang menjadi bersahabat dengan saya. Orang yang tidak suka dengan saya sekarang jadi suka dengan kami berada di tempat ini. Jadi bukan hanya pelayanan yang kami diterima. Kami juga membangun TK, sekolah TK. Puji Tuhan. TK kami dipinjam pakaikan rumah gratis oleh Pak Haji. Pak Haji yang meminjamkan rumahnya besar sekali, tanahnya luas, tapi hanya untuk TK. Kami boleh bangun TK di situ, boleh pakai TK di situ. Sudah dari 2011 sampai hari ini, TK itu berjalan tanpa kami membayar sewa sepeser pun. Itu punya Pak Haji. Bahkan ketika kami dihalangi oleh kelurahan, Pak Haji yang datang langsung kepada kelurahan. Jangan menghalang-halangi untuk membangun TK di situ. Itu tanah-tanah saya, itu rumah-rumah saya. Jadi jangan dihalangi. Tuhan. TK itu namanya TK Kristen. Anak berkat. Sampai hari ini jalan, puji Tuhan. Termasuk panti asuhan yang saya bangun. Kami di tengah lingkungan yang dibilang hijau di sini. Tapi karena ya kita memang punya kualitas. Akibatnya apa? Hari ini kita disukai keberadaan kita. Ya, disenangi keberadaan kita di lingkungan yang sebenarnya mayoritas saudara-saudara kita. Kenapa? Kualitas itu bukan dapat dimiliki dalam 1-2 hari. Perlu proses waktu yang panjang, Bapak Ibu. Ya, perlu proses waktu yang lama. Jadi hari-hari ini, puji Tuhan, memang banyak orang yang jadi pembicara hari-hari ini. Tetapi bukan masalah dia bisa mampu berbicara hebat. Dia punya kualitas atau tidak. Karena orang berkhotbah bagus sekarang, itu bisa gampang. Dia bisa copy paste dari berbagai macam sumber. Google, ya sekarang gampang sekali. Mau tanya khotbah seperti apa dalam Google, dia akan munculkan khotbah yang segala bentuk ada di situ. Mau belajar memperkatakan kata-kata yang menarik orang, sekarang gampang. Saya lihat stand up komedi itu bisa ngomong dengan lugasnya, gampang sekali, orang bisa sampai tersebut. Kenapa? Orang bisa belajar sekarang. Tapi masalahnya, kualitas rohaninya disukai atau tidak oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Jadi kembali kepada ayat pokok kita dalam 1 Korintus tadi. Oke, 1 Korintus 3 ayat ke-11 tadi.
tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya. Tadi dikatakan bahwa orang yang bijak adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu. Bapak Ibu, batu yang dipakai di situ, ya, batu yang dipakai di situ pakai kata Petra. Ya, itu Petra. Petra itu berbicara tentang batu karang yang kokoh. Petra itu berbicara tentang gunung batu yang besar. Itu Petra, bukan litos. Kalau litos itu batu yang sebesar batu kerikil. Tapi kalau Petra itu batu yang besar. Dan batu yang besar atau Petra itu hanya menunjuk kepada pribadi Yesus. Ya, Petra itu menunjuk kepada pribadi Yesus. Jadi Yesus tidak mempergunakan dirinya secara langsung, tapi mempergunakan kata batu di situ. Namun dalam 1 Korintus dijelaskan oleh Paulus, dasarnya adalah Yesus Kristus. Artinya, Petra yang dimaksudkan oleh Matius pasal 7 ayat yang ke-24 tadi adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Makanya kalau kita membangun di atas dasar Yesus Kristus, itu dasar yang benar. Ya, sekali lagi, ada dasar yang tidak benar, ada dasar yang benar. Tapi kita harus membangun di atas dasar yang benar, yaitu dasar Yesus Kristus. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, semuanya harus mengarah, berorientasi kepada pribadi Yesus Kristus. Ya, oke. Kenapa? Karena hanya Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8 dikatakan. Ya, Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Ada amin Bapak Ibu ya. Ya, Yesus Kristus yang tetap sama. Kita mungkin berubah. Teman kita bisa berubah, orang tua kita bisa berubah, keluarga kita bisa berubah. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kasihnya, kuasanya, kebaikannya, kemurahannya, kesetiaannya dalam kehidupan kita tidak pernah berubah. Dia tetap sama bagi saudara dan saya. Sampai selama-lamanya. Makanya batu karang yang teguh, Petra itu adalah batu yang besar, yang tidak bisa berubah. Yang tidak bisa digoncang oleh apapun. Jadi sekali lagi, batu yang dimaksud adalah batu Petra. Bukan batu kerikil, bukan batu kecil. Tapi batu yang besar. Gunung batu. Bangunlah di atas dasar yang benar, yaitu dasar Yesus Kristus. Paulus sebelum dia membangun di atas dasar Yesus Kristus, dia bangun di atas hukum Taurat. Dia bangun di atas pengetahuan. Ingat, Paulus itu adalah calon Sanhedrin. Salah satu ahli Taurat yang akan dinobatkan jadi imam besar. Kenapa dia di calon Sanhedrin dan imam besar? Karena dia dididik langsung oleh Gamaliel. Ya, Gamaliel itu guru besar. Gamaliel itu guru besar. Dan Gamaliel adalah imam besar yang mendidik secara khusus pada Paulus, dan Paulus dipersiapkan untuk menjadi penerusnya. Jadi Paulus sebelumnya dia membangun di atas dasar Taurat itu. Dia membangun di atas dasar pengetahuan. Dia membangun di atas dasar ambisi yang luar biasa. Ya. Maka semua orang yang coba menghalangi segala ambisinya ditundukkan, diruntuhkan, karena dia punya ambisi yang besar. Tapi begitu dia berjumpa dengan Tuhan, begitu dia bertemu dengan Tuhan, berubah total. Yang tadinya segala sesuatu dibangun dari ambisi dan keinginan, popularitas, sekarang dia rubah. Ya, makanya dia bilang, semua yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang menjadi sampah. Dan satu-satunya kebanggaan saya hari ini adalah Yesus Kristus. Itu Paulus. Luar biasa. Jadi Paulus mengatakan kepada saudara dan saya, jangan lagi kita membangun di atas dasar yang salah. Membangunlah di atas dasar yang benar. Tapi untuk membangun di atas dasar yang benar pun harus mempergunakan bahan-bahan yang berkualitas. Ya, bahan-bahan yang berkualitas. Dalam
1 Korintus tadi, boleh kita kembali sejenak, dalam ayat yang ke-12. Dibilang begini, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, atau batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ini bukan berbicara tentang api neraka, tapi ini berbicara tentang api ujian untuk menunjukkan kualitas bahan yang kita pakai untuk membangun di atas dasar itu. Untuk membangun di atas dasar yang benar saja pun harus perlu bahan yang berkualitas. Apa itu bahan yang berkualitas? Bahan yang paling berkualitas adalah kasih. Kasih. Apakah kita melayani dengan kasih? Apakah kita berkorban dengan kasih? Apakah kita berbuat segala sesuatu dengan kasih? Ya. Kalau itu dengan kasih, maka kasih itulah satu-satunya yang sangat menyentuh hati Bapa, yang sangat menyenangkan hati Bapa. Maka dibilang, entah orang mau membangun di atas dasar ini emas, puji Tuhan. Emas itu sudah melalui proses. Ya, emas itu sudah melalui pembentukan yang berulang kali sehingga dia bisa jadi emas. Berarti kualitasnya murni. Ya, murni. Lalu kemudian dengan batu permata, perak, sama. Perak juga melalui proses pemurnian. Tidak tiba-tiba sudah langsung jadi perak. Ada proses pemurnian. Atau batu permata. Untuk bisa mendapatkan batu permata ini butuh pengorbanan yang besar. Ya. Artinya ada persoalan, kesulitan, kesukaran yang dia jalani sampai dia muncul seperti emas, seperti perak, dan seperti batu permata. Tidak seperti yang kualitas berikutnya. Kualitas berikutnya dia katakan dia seperti rumput kering, kayu, dan jerami. Kelihatannya megah, indah. Kelihatannya cepat sekali. Tapi sebenarnya kualitasnya nggak ada. Waktu ujian datang, waktu masalah datang, langsung runtuh, langsung roboh. Puji Tuhan. Saya berdoa berharap, biarlah kita semua punya kualitas yang benar, karena dibangun di atas dasar yang benar. Dalam 1 Yohanes, ditekankan di 1 Yohanes pasal 4, boleh kita lihat. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Sekali lagi, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dasarnya benar, tapi kualitas bahan bangunannya, ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau bangun pakai apa bahan bangunannya? Ya, kita mau bangun pakai kasih atau mau bangun pakai ambisi? Memang kadang-kadang itu tidak nampak secara tiba-tiba kita lihat, tapi ketika ujian itulah yang akan menentukan itu. Ya, ujianlah yang akan menentukan. Karena kalau kita melihat kasat mata, orang yang membangun dari kasih dan membangun dengan kualitas kasih atau membangun dengan kualitas ambisi, itu kelihatannya seperti sama. Sepertinya sama. Ujian datang. Ya, puji Tuhan. Berbagi pengalaman saudara. Kami oleh kemurahan Tuhan ya, lagi sekarang bangun sekolah untuk yang keempat. Ada 4 sekolah yang dibangun. Saya bukan pengusaha, saya pendeta full time.
Dan memang kita punya gereja tidak ada gaji. Gereja organisasi kami itu pendeta tidak digaji. Jadi seperti yang saya sudah bilang bahwa gaji kami itu paling sedikit 28, paling besar 31. Ya, makanya kami tidak bisa kredit rumah, tidak bisa kredit mobil, tidak bisa kredit kendaraan karena memang kami tidak punya slip gaji. Ya, ditanya sama dealer, ditanya sama pemasaran, Bapak gajinya berapa? 28 paling kecil, 31 paling besar. 28 juta, Pak? Bukan, 28 hari. Ya. Mereka bilang, Pak, kami serius, Pak. Saya bilang, saya juga serius. Memang itu gaji saya. 28 hari dan 31 hari. Pak, bagaimana kita mau bikin persyaratan kalau tidak ada slip gaji? Ya, memang tidak bisa. Jadi kami tidak bisa ambil rumah secara kredit karena nggak ada slip gajinya. Jadi bagaimana caranya? Saya ketika ambil rumah saya pertama ini pakai cash bertahap. Cash bertahap itu dikasih waktu 2 tahun, 24 bulan. 24 bulan harus lunas. Karena nggak pakai slip gaji, jadi cash bertahap. Puji Tuhan. Oke, kita jalani. Ternyata nggak sampai 24 bulan. Hanya 3 bulan sudah lunas. 3 bulan sudah lunas. Kenapa? Karena kita punya gaji 28 hari dan 31 hari. 3 bulan sudah lunas. Wah. Ya, dia sampai bingung. Kok bisa? Sudah lunas. Ya itulah. Nah, karena kita hidup dengan Tuhan, yang penting kita lakukannya dengan kasih. Puji Tuhan. Kita mau bangun beberapa sekolah ini. Nggak punya duit. Jadi hasil dari yang kita pelayanan di gereja, entah itu perpuluhan, itu persembahan, kita dapat ya, udah membangun TK, membangun sekolah, biayain anak-anak panti, sekolah mereka, makan mereka, kebutuhan mereka, itulah yang kita bisa pakai. Kenapa? Memang rasa daging ini nggak enak. Kita yang kerja keras, orang lain yang nikmati. Anak-anak itu kan sekolah, nanti setelah sukses kan mereka bukan untuk kami, untuk diri mereka, untuk keluarga mereka. Tetapi sekarang kita harus berkorban. Tapi saya pikir-pikir, aduh, memang kasih itu rela kehilangan hak. Namanya kasih itu rela kehilangan hak. Yesus karena kasihnya kepada saudara dan saya, rela kehilangan hak. Haknya untuk tinggal di sorga, haknya untuk duduk di singgasana, dia tinggalkan, rela kehilangan. Datang ke dunia, lahir di kandang yang hina, menjalani segala pelayanannya dengan susah. Bahkan dia sampai berkata, serigala punya liang, burung di udara punya sangkar, tetapi anak manusia tak punya tempat untuk meletakkan kepala. Semiskin itu ke Tuhan, tapi itu dia menghilangkan haknya demi saudara dan saya. Ya, jadi kasih itu rela kehilangan hak di Tuhan. Jadi apa salahnya kalau kita membangun dengan kualitas yang benar, rela kehilangan hak kita, yaitu mengasihi. Jadi banyak orang yang melayani hari-hari ini, tapi masih menyimpan kebencian, menyimpan dendam, menyimpan kepahitan. Tuh, kasihan sekali. Ya, sangat disayangkan. Sebabnya lewat kesempatan ini, saya pikir waktu saya sudah habis. Marilah kita mau membangun di atas dasar yang benar. Percayalah, orang yang membangun di atas dasar yang benar dan dengan kualitas yang baik, kelihatannya lambat rasanya, kelihatannya pelan sekali, tapi hasilnya sangat memuaskan. Dan kiranya hasil yang kita kerjakan itu memuaskan Tuhan. Bukan memuaskan diri kita, bukan memuaskan organisasi kita, bukan memuaskan siapa yang di sekeliling kita, tapi memuaskan Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah dipuaskan, saya percaya apapun yang menjadi kerinduan kita, Tuhan pasti memberkati. Tuhan Yesus memberkati dan saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Shalom Pak Pendeta Koming. Boleh tutup dalam doa hambanya. Mari Pendeta kita Daniel berdoa. Pinto. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Kami boleh diingatkan dari kebenaran firman Tuhan bahwa kami harus tetap membangun di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus.
bukan di atas dasar yang lain. Dan tolong kami supaya ketika kami membangun dari dasar yang benar ini dengan bahan-bahan yang berkualitas, bahan-bahan yang bermutu, sehingga apabila datang ujian, apabila datang cobaan, kami tidak akan mundur, tapi kami akan tetap melangkah maju. Kami akan tetap membangun, kami akan tetap berjuang, karena kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Berkati setiap yang hadir sore hari ini. Mungkin hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan, bahkan untuk menjelaskan. Tetapi Roh Kudus, Engkau hadir di setiap individu kami. Dan Engkau akan menerjemahkan secara jelas di setiap telinga kami dan di setiap hati kami. Sehingga kami dapat hidup dan berkenan dan berlayak kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik. Dengar jawab doa kami, mengucap syukur sudah terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih yang banyak Pendeta Daniel Pinto yang sudah memberkati kita semua ya. Memang kita harus pegang dasarnya, harus yang benar, yaitu dasar firman Tuhan ya. Jadi jangan dasar kita sendiri ya, yang merasa benar, merasa yang sudah tidak perlu ditegur ataupun tidak perlu dinasihati ya. Karena firman Tuhan itu yang menasihati kehidupan orang percaya ya, untuk tetap bisa ada penguasaan diri ya, memiliki kasih ya, kelemahan lembutan, ya, sukacita ya, damai sejahtera, itu yang harus kita hidupi di dalam kebenaran di dalam Tuhan Yesus ya. Jadi jangan merasa ya jadi tinggi hati, sombong, nah, itu yang repot tuh ya. Apalagi yang repotnya itu kalau kena 5L tuh, waduh, itu letih, lesu, letoy, lemot, loyo. Wah, ini repot ya. Berarti kita nggak pernah membaca firman Tuhan. Karena di Mazmur 1 ayat 2 dan 3, yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Yang merenungkannya siang dan malam, dan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang siap merambat dan siap untuk bertumbuh dan berbuah. Ya, kita harus lakukan itu firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan itu adalah Yohanes 1 ayat 1. Ya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ya, jadi jangan pernah kita berontak. Ya, jangan kita tidak memiliki ketaatan, kesetiaan, karena Tuhan Yesus itu terlalu setia ya buat kehidupan kita semua. Ya, sampai hari ini kita masih boleh ada, sebagaimana kita ada itu bukan karena kita kuat gagah kita ya, tapi karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, ya, kasih karunia, anugerah ya, yang telah diberikan buat kita semua. Ya, harus kita jadi berkat, ya, harus bisa berguna ya hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena saya percaya kita ini bukan hanya terpanggil, tetapi jadi orang pilihan Tuhan. Seperti Pak Daniel Pinto ya. Asalnya dari mana itu? Kok bisa tiba-tiba bisa ada di Cikarang? Ya, kan bingung juga ya. Wah, ini pasti ada maksud Tuhan ya di balik semua itu. Ya, untuk apa? Untuk kita mengerjakan bagian kita. Ya, karena hidup kita ini kan nggak bisa lama-lama ya, hanya sementara, transit doang di bumi ini ya. Kita aslinya nanti kita akan bersama-sama Tuhan di saat kita pulang ke rumah Bapa di surga. Amin. Yuk, kita tanam kesetiaan, ketaatan. Sampai kapan? Ya sampai akhir menutup mata, nggak ada kata pensiun. Ya. Kalau kerja di pemerintah ada kata pensiun, tapi di dalam Tuhan nggak ada. Ya, kita harus lakukan bagian itu sehingga hati Tuhan disenangkan oleh perbuatan kita. Amin. Ayo laku firman ya yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Jangan neko-neko lagi, ya. Jangan lagi kita jatuh dalam kubangan yang sama ya. Karena dulu kita ini siapa? Kita pegang itu keselamatan kekal. Mengiring Yesus sampai akhir hidup kita. Amin. Makasih sekali lagi hambanya Pendeta Daniel Pinto yang sudah memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati ya, istri, anak juga pelayanan Pendeta Daniel Pinto. Dan besok ibadah Family Ministry akan tetap
beribadah yang melayani adalah Pendeta Daniel Lilukna, ini Gembala Gesindo di Bojong Indah ya. Ini temannya Ibu Grace nih dari Ambon Manise ya. Kita harus mendengar kebenaran firman Tuhan. Kenali lawanmu dan jadilah pemenang. Nah, siapa lawan kita? Iblis ya. Kita harus keluar jadi pemenang. Amin. Amin. Ya, silakan Pak Nikolas satu lagu sebelum Ibu Grace doa syafaat. Dan bincang-bincang oleh Pendeta Elmanik. Pada memberkati. Baik, terima kasih Pak Gembala. Terima kasih kepada Bapak Daniel Pinto atas sharing firman yang luar biasa, Pak Daniel Pinto. Beliau datang dari tempat yang jauh ketika pindah ke Cikarang. Wajahnya tidak berubah, tapi hatinya yang berubah. Menjadi rahmat dan berkat bagi kita semua. Amin. Haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Baik, saya kembalikan ke pos. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Ya, silakan Bu Grace, doa siapa? Ya, kita akan berdoa. Sungguh hati kami bersyukur pada sore hari ini Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh manis buat kami. Engkau teramat manis, Tuhan teramat baik bagi kami. Kau sempurna dalam melihara kehidupan kami, anak-anak-Mu Bapa. Engkau melihat setiap hati kami pada sore hari ini Bapa. Hati yang lapar, yang haus akan firman-Mu. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini. Engkau sudah memberikan makanan bagi rohani. Bukan kami dengan jadi Bapak Daniel ini berkat bagi kami pada sore hari ini. Tuhan,
Engkau mengetahui apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Tuhan, terutama urapan-Mu kiranya terjadi atas dia setiap hari, Tuhan, urapan baru. Tambah-tambahkan hikmat, Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu disertai dengan kuasa-Mu, Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu, beserta dengan keluarga dan pelayanan yang dilakukannya. Biarlah bertambah-tambah banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan dan kerajaan-Mu, Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Pakai lebih heran lagi Tuhan Yesus dalam pelayanannya, Tuhan sertai dimanapun hamba-Mu ini berada. Tuhan jagai setiap langkahnya, dan dengan kendaraan apapun yang dipergunakannya, bala tentara malaikat senantiasa menggiring, sehingga dia pergi, dia menjadi berkat, dan dia pulang ke tengah-tengah keluarga dengan berkat yang melimpah. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu Pendeta Daniel ini. Pada sore hari ini Tuhan, kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta Komingguan yang menjadi koordinator bagi kami. Tuhan, panjang sabar Engkau letakkan baginya. Tuhan Yesus, tambahkan juga hikmat baginya dalam mengkoordinir kami Tuhan. Kami percaya banyak tantangan, banyak Tuhan yang harus dia hadapi. Tetapi kami percaya Tuhan yang memilih, Tuhan juga yang akan bertanggung jawab atas setiap kebutuhannya dalam pelayanan ini Tuhan. Kami serahkan Pendeta Komingguan ke dalam tangan-Mu. Di tengah-tengah keluarga, dia boleh menjadi imam, menjadi berkat bagi istri, anak, cucu. Tuhan berkati. Berkati juga pelayanannya, jemaatnya Tuhan berkati. Kami serahkan hamba-Mu Pendeta Komingguan ke dalam tangan-Mu. Berkati juga Pak Hendra Winata. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juga yang sudah memilih dia juga boleh membantu Pak Pendeta Komingguan. Tuhan, saat ini kalau dia ada dalam pemulihan, kami percaya, kami tidak goyah, dia akan kembali dipulihkan sempurna. Karena Tuhan yang kami sembah tidak pernah bekerja setengah-setengah. Tuhan pasti memulihkan. Berikan kesabaran bagi Pak Hendra Winata Tuhan, dan kesetiaan di dalam mengkoordinir kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang sudah memilih juga Pak Hendra Winata, Tuhan akan menyempurnakan kesembuhan jasmaninya. Berkati segala usahanya Tuhan, baik dalam pelayanan, kerinduannya Tuhan untuk melayani, juga di tengah-tengah keluarga dan usahanya. Tuhan berkati. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu, keluarga, anak, cucu. Tuhan berkati. Kami serahkan juga Pak Nikolas Tuhan, Pak Derikson, Pak Tuhan, mereka yang ada dalam Pak Joni Iskandar yang juga sibuk melayani kami Tuhan. Tuhan Yesus, berkati mereka semua Tuhan Yesus. Jangan membiarkan mereka Tuhan terlena, tapi biarlah tambahkan semangat Tuhan dalam memuji Tuhan. Mereka boleh maju Tuhan dimanapun mereka berada, senantiasa kerinduannya untuk memuji, meninggikan Tuhan Yesus. Berkati segala usaha dari Pak Nikolas, Pak Derikson dalam pelayanannya, maupun Pak Joni Iskandar, Pak Tuhan, semua Tuhan yang ada di dalam bapak-bapak yang ada di dalam family ministry ini. Biarlah kami benar-benar saling mendoakan, saling menasehati, saling menegur supaya kami lebih lagi bertumbuh Tuhan Yesus. Kami serahkan Pak Yohanes juga Tuhan berkati. Kerinduannya Tuhan dalam menjadi berkat dimanapun dia ada, Tuhan Maha Tahu. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk wanita-wanita yang ada di dalam Tuhan family ministry ini. Jadikan kami wanita-wanita yang menjadi tiang doa di tengah-tengah family ministry ini Tuhan. Jadikan kami penolong Tuhan, juga memberikan semangat agar kami bertanggung jawab untuk kelangsungan dari family ministry ini Tuhan Yesus. Berkati Ibu Messi, Ibu Christine Tuhan, Ibu Adeline,
Ibu Misela, Tuhan berkati. Ibu Lydia, Tuhan berkati. Engkau melihat kami semua, kami rindu Tuhan. Namamu senantiasa ditinggikan. Kuasamu dinyatakan. Di dalam segala kelemahan dan kekurangan kami tetap percaya Tuhan Yesus. Oh, kuasamu semakin nyata. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan kami. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin kami. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden maupun para aparat keamanan, menteri-menteri. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan bagi mereka semua. Sehingga mereka memimpin kami, mengayomi kami bangsa Indonesia ini. Dan kami percaya roh Tuhan melawat juga Tuhan bangsa kami sehingga banyak jiwa-jiwa boleh bertobat dan menerima Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, kami serahkan pemimpin dan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Indonesia ada karena ada anak-anak-Mu sampai saat ini. Tuhan, kami berdoa juga bagi para dokter, pasien yang saat ini bertambah-tambah Tuhan. Kami mendengar begitu banyak pasien yang terkena virus, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada, Engkau mempunyai maksud. Kuatkan para dokter, berikan semangat bagi para pasien, dan obat-obat yang dipergunakan, alat-alat medis Tuhan berkati. Kami tetap percaya kesembuhan datang oleh nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakanlah doa kami pada sore hari ini Bapa. Kami menaikkan syukur kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisai, dan kepadamulah aku percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dilakukan tangannya Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan juga kiranya tangan Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang yang percaya, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pendeta Elmani untuk bincang. Oke, selamat sore. Baik. Apa kabar hambanya Pak Munte? Pak Munte, monitorkan. Pinto. Tuhan, puji Tuhan. Luar biasa, Pak Manik. Agak turunin sedikit apanya Pak, karena hanya separuh jiwamu yang terlihat. Haleluya. Pak Manik ganteng banget. Wah, sore hari ini. Wah, Pak Manik ganteng banget, Pak Manik. Waduh. 11 kami sama Pak Munte. 11-12. Sungguh sangat mempesona sore hari ini, Pak. Iya, harus kita selalu harus mempesona karena dasarnya benar. Baik. Ya, puji Tuhan kalau sore hari ini kita dipertemukan lagi dengan luar biasa, dan tentunya kita berharap bahwa dasar kita adalah dasar yang benar di dalam Kristus Yesus. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana pada sore hari ini ada yang bersaksi, silakan menanggapi atau menambahi apa yang disampaikan oleh hambanya. Saya rindu dengan orang jauh. Barangkali orang jauh ini juga mau cepat-cepat kabur. Silakan Ibu Christine. Wah, langsung angkat tangan. Oleh haleluya. Shalom. Iya, pertama saya bersyukur sekali bisa bertemu ya walaupun kita lewat Zoom. Terima kasih Bu Grace doanya.
Ya, saya dengar tadi dan saya sangat bergetar. Terima kasih. Ada namaku disebut. Luar biasa. Ya, saya mau berterima kasih juga kepada semua Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan semua kita di Family Ministry. Karena kemarin kita sempat mendoakan anak saya untuk ujian bakalaureat, ujian akhir. Dan puji Tuhan ada beberapa subjek yang dikasih dan dia pengennya subjek yang dia kuasai yang keluar dan ternyata jurinya itu mengambil atau memilih subjek yang dia kuasai. Itu semua karena Tuhan. Haleluya. Saya yakin ini karena doa kita ya. Terima kasih banyak. Banyak sekali yang harus kami syukuri karena belum lagi dia tamat, dia sudah diterima bekerja dan dia masuk di universitas yang baik. Saya yakin dan percaya ketika kita melakukan bagian kita, tetap menjadi hamba yang setia dengan dasar yang kuat seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Pinto, itu pasti ujungnya akan menghasilkan sesuatu yang seturut dengan kehendak Tuhan. Baik, Bapak Daniel Pinto, saya akan mengajukan pertanyaan, namun sebelumnya Bapak Daniel Pinto ini yang di Cikarang? Betul sekali, Bu Christine. Ya. Berarti Bapak ikut MUKI ya, Musyawarah Umat Kristen Indonesia. Saya sebenarnya sekretarisnya, Pak. Tapi saya ada di sini. Iya. Saya sekretaris penasehat, Bu. Oke, Pak Markus Hutasoid kan ketua umumnya. Saya sekretaris MUKI, Bapak. Iya, senang berkenalan. Saya baru lihat Bapak melalui ini, padahal Bapak adalah sekretaris umum penasehat. Iya, terima kasih. Bapak Daniel, tadi Bapak mengatakan dan sempat menyinggung bahwa sekarang ini banyak berjamuran hamba-hamba Tuhan melalui Zoom. Ya, menyampaikan firman Tuhan melalui Zoom. Nah, fenomena yang terjadi adalah bahwa banyak sekali yang menjadi pendengarnya itu nggak berakar kuat, Pak. Karena apa? Hari ini beda, besok beda, pengajarannya besok beda, sehingga membuat apa yang jemaat terima itu campur aduk. Dan banyak jemaat yang sesukanya mereka, channel mana yang dibuka, Zoom mana yang dibuka, langsung ditek ya. Kalau nggak suka ditinggalkan. Nah, fenomena seperti ini, apakah Bapak masih ada harapan bahwa mereka jemaat dalam tanda kurung adalah jemaat yang mempunyai dasar yang kuat di zaman sekarang ini? Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga melihat fenomena sekarang dengan adanya Zoom, banyak sekali justru hamba Tuhan yang berbeda paham, berbeda cara pandang, itu akhirnya bertengkar melalui Zoom, dan itu adalah objek yang paling enak dengan saudara kita yang di sebelah. Ya, nah menurut Bapak bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang sebenarnya menggunakan media sosial untuk kepentingan dirinya sendiri? Apakah mereka punya dasar yang kuat seperti yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Baik, Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah saya perlu jawab langsung, Pak Ko? Langsung saja. Oke, langsung. Baik. Memang kita tidak bisa sangkal, Bu, ya, dengan kemajuan teknologi, dengan perkembangan zaman, dan situasi yang kita hadapi sekarang menuntut untuk kita mau tidak mau mengupgrade diri.